Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kamelia Putri dengan NIM 18076008 dari grup 3F1. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi Jaringan. Untuk konfigurasi pertama, di sini saya akan melakukan konfigurasi IP address. Dengan format IP address-nya adalah 192.168.200.1x dengan X adalah 2 digit akhir NIM. Karena 2 digit akhir NIM saya adalah 08, maka artinya di sini titik 108. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.200.1 dan yang terakhir DNS6 servernya adalah 10.1.1.235, kemudian 8.8.8.8 dan yang terakhir adalah 8.8.4.4. Baik, kali ini kita akan melakukan konfigurasi pertama dengan menggunakan cloning virtual machine yang sebelumnya sudah dilakukan ketika praktikum. Nah, jadi langsung kita start saja. Kita keluar dulu. Nah, sekarang kita login sebagai root untuk melakukan semua konfigurasinya hari ini. Ya, kita ketikkan root, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah masuk sebagai root. Kemudian untuk melakukan konfigurasi IP, kita gunakan Nano ETC Network Interface. Nah, di sini kita atur adapter pertama itu adalah ENP 0S3 sebagai DHCP, lalu yang kedua itu ENP 0S8 kita setting static, kita atur manual IP-nya, lalu kita ketikkan address-nya itu sesuai format yaitu 192.168.200.108. Berikutnya kita ketikkan gateway 192.168.200.1. Kemudian seterusnya yang dianggap perlu untuk ditambahkan di konfigurasi kita seperti broadcast, network, dan netmask. Yang wajib untuk ditambahkan di konfigurasi IP ini adalah address-nya, gateway, dan DNS6 servernya. Kita tambahkan DNS6 server yang pertama tadi 192.168.200.108 untuk DNS server nanti. Kemudian yang kedua itu sesuai format yaitu 10.1.1.235, kemudian 8.8.8.8, dan yang terakhir adalah 8.8.4.4.
Nah, berikutnya kita restart jaringannya dengan etc init.d networking spasi restart. Enter. Nah, di sini mengalami kegagalan, maka kita bisa gunakan IP addr flash dev, kemudian enp 0s3 dan juga s8-nya. Nah, kita coba lagi untuk melakukan restart. Ya, kegagalan itu terjadi karena ada tumpukan cache di konfigurasi sebelumnya. Jadi, kita bersihkan dulu sehingga sekarang restartnya pun sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita konfigurasi terlebih dahulu untuk IP hostnya. Ya, di sini saya coba untuk melakukan ping. Ya, karena tadi adapter keduanya itu host network ketiga, jadi kita klik kanan, kemudian properties, dan double klik IP versi 4. Dan di sini kita isi IP address-nya sesuai dengan segmen. Yang ujungnya itu kita tambahkan 110.110, kemudian gateway-nya 200.1, dan DNS-nya disesuaikan juga. Kita oke-kan saja. Sekarang kita coba untuk melakukan ping di IP host. Untuk melakukan ping ke JAS, ping diri sendiri, dan juga ping 8.8.8 itu bisa. Untuk ping ke google.com juga bisa. Dan sekarang kita cobakan yang di Debian. Kita lakukan ping juga ke hostnya, kemudian ping 8.8.8. Nah, di sini destinasinya tidak ditemukan katanya. Maka dari itu kita lakukan reboot, lakukan booting ulang. Ya, di sini kita login lagi sebagai root dan masukkan juga password rootnya. Kemudian langsung kita lakukan cek IP, apakah IP DHCP-nya sudah ada dan di NPS03 itu sudah ada, dan langsung kita lakukan ping ke 8.8.8 yang sudah replay juga. Jadi untuk konfigurasi ini sudah selesai. Berikutnya kita melakukan konfigurasi SSH server dengan membuat username baru, yaitu animasi. Jadi gunakan perintah add user dengan nama animasi, kemudian enter. Selanjutnya kita masukkan passwordnya, yaitu 4551. Nah, lakukan atau ulangi password yang sama
Dan kemudian tambahkan nama lengkapnya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya buatnya animasi dengan i-nya double, kemudian enter, enter, enter terus, dan terakhir konfigurasi dengan menekan tombol Y. Sudah, kita bersihkan layarnya dan kita lakukan konfigurasi. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi SSH, yaitu etc SSH, SSH underscore D, kemudian config. Di sini kita tambahkan port, yaitu 2255, 2255, sesuai dengan format soalnya. Selanjutnya kita tambahkan untuk izin grup untuk bisa masuk ke remote aksesnya nanti di aplikasi putih yang kita gunakan. Dan berikutnya kita cari yang namanya permit root login, kita ubah menjadi yes. Ya, hanya itu yang dikonfigurasi. Jika sudah, kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Kita bersihkan dulu layarnya. Berikutnya, kita restart SSH-nya. Yaitu etc garing init.d garing ssh, kemudian restart. Ya, juga sudah, kita bersihkan layarnya. Lalu kita buat banner untuk SSH ini. Kita buat dengan sesuai format yang sudah ada di soal, yaitu Welcome for Student animasi D4 atau D4 animasi ya maksudnya. Lalu ketikkan Figlet, baru kalimat tadi, yaitu Welcome for Student D4 animasi. Kemudian beri animasi D4 animasi ya. Kemudian beri tanda siku setelah ini. Kemudian ketikkan garing etc ssh garing banner. Enter. Kita masuk sebagai menu etc ssh banner untuk melihat hasilnya. Ya, sudah jadi ya. Kita keluar, Ctrl X. Kita lakukan konfigurasi lagi untuk menambahkan etc ssh bannernya ke sshd config. Kita tambahkan yaitu banner spasi garing etc garing ssh garing banner. Ini jika sudah, kita simpan. Kemudian kita restart lagi SSH-nya. Sudah bisa ya. Dan kita bersihkan dulu layarnya. Sekarang kita cari aplikasi putihnya untuk menguji apakah bisa di red mode.
Kita buka dulu putihnya. Di sini kita inputkan portnya itu 192.168.200.108, kemudian itu IP-nya, kemudian portnya 2255, dan tipenya itu adalah SSH. Kemudian kita cobakan, kita klik no. Ya, kita ketikkan usernya login sebagai animasi. Nah, kita ketikkan passwordnya. Ya, saya baru ingat kalau saya belum menambahkan atau salah membuat konfigurasi. Ya, kita masuk dulu ke konfigurasi SSHD-nya. Seharusnya di sini kita buatnya adalah allow users dengan nama animasi. Sehingga ketika kita menginputkan password tadi itu bisa login seperti itu. Jika sudah, kita save, kemudian kita restart. Oh iya, saya melakukan kesalahan. Allow users seharusnya kita ulangi lagi. Allow users. Allow. Ya, allow users animasi. Ya, jika sudah, selanjutnya kita simpan. Ya, setelah tadi saya restart SSH-nya, sekarang kita coba lagi ulangi untuk masuk ke putihnya. Ya, kita buka aplikasinya, kita masukkan IP address-nya 192.168.200.108 dengan portnya 2255 dan tipenya adalah SSH. Nah, no. Sekarang kita login sebagai animasi dan masukkan password animasi yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang sudah selesai konfigurasinya. Ya, untuk konfigurasi tadi, kalau hanya satu user, berarti kita mengizinkan all users. Kalau ada grupnya, berarti kita menggunakan all group, seperti itu. Nah, inilah hasil konfigurasi yang kedua. Baik, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi yang ketiga, yaitu DNS server dengan ketentuan zonanya electronica.id, kemudian nanti kita buat di dalamnya itu filenya adalah home ela.dns mindb.electronica.id. Kemudian kita
Untuk mengawali konfigurasi, kita masuk dulu ke dalam direktori DNS-nya, yaitu cd spasi garing etc garing bin, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan named, maksudnya nano dulu. Nah, setelah itu kita ketikkan nano spasi named spasi named. Lalu setelah itu kita konfigurasi di name.conf.local dengan perintah nano name titik conf titik local, kemudian enter. Nah, sekarang kita buat konfigurasi zone-nya dengan nama sesuai format tadi, yaitu electronica.id. Buka kurung satu kali saja, kemudian kurung tutup, kurung kural tutup, ditambah dengan bin titik koma. Selanjutnya kita tambahkan juga type-nya, yaitu master, lalu berikutnya filenya sesuai format tadi, yaitu kita lihat lagi home ela.dns main db.electronica.id. Baik, langsung kita tambahkan home ela.dns main db.electronica.id. Nah, ini sudah, kemudian kita save dengan Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya coba kita lihat listnya. Ya, kita keluar dulu dari direktori etc bin ini. Sekarang kita copy db.local ke home ela.dns main db.electronica.id. Jika tidak bisa seperti ini, mari kita coba dengan home ela.dns main db.electronica.id. Ya, sampai main saja, kemudian enter. cd ela.
clear ya cd lah, kemudian nektir ns cd dan s, nektir min cd min. Oke, langsung copy etc bin. Nah, sudah ya. Sudah tercopy yang di DB lokalnya ke db.electronica.id. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di db.electronica.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Nah, di sini kita buat ns1.electronica.id. Lalu di bawahnya name server ns2.electronica.id. Lalu yang di bawahnya kita ketikkan IP address Debian 0200.108. Lalu berikutnya kita tambahkan ns1 in a IP address lagi, kemudian name server yang kedua in a IP address lagi. Nah, berikutnya kita akan menambahkan subdomain sesuai dengan format soalnya, yaitu www, pti, soj, dan animasi. Pertama adalah www, kemudian pti, kita tambahkan juga a, kemudian IP 200.18.08, lalu yang terakhir adalah soj.animasi in a IP address lagi. Coba kita cek apakah benar. Ya, www.pti soj animasi. Sudah benar ya. Kemudian kita simpan Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita keluar dari direktur ini. Kita bersihkan dulu. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk menambahkan DNS name servernya, yaitu etc-resolve.conf. Nah, di sini kita tambahkan dulu search-nya adalah electronica.id. Lalu name servernya sesuai dengan IP address saya, yaitu 192.168.200.108. Kemudian simpan, yaitu Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, tak lupa sebelum pengujian kita restart dulu DNS-nya dengan perintah. Kita bersihkan dahulu layarnya. Dan perintah untuk restartnya itu etc init.d kemudian bin.9 spasi restart.
enter. Sudah. Berikutnya kita melakukan ping ke alamat DNS yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada www.electronica.id. Maaf, salah. .id. Jadi ketika saya cek menggunakan name server lookup electronica.id, di sini server dan addressnya itu terbaca. Hanya saja dia belum menemukan yang namanya itu electronica.id. Ini dikarenakan file atau zona file yang kita gunakan tadi itu bukan zona file yang seharusnya. Jadi kita harus ubah dulu tempat zona filenya itu. Baik, kita bersihkan dulu layarnya. Baik, setelah layarnya dibersihkan, selanjutnya kita masuk dulu ke directory bin, lalu copy db.local ke etc, ke zona filenya itu etc bin db.electronica.id. Setelah itu kita lakukan konfigurasi DNS-nya nano db.electronica.id. Nah, di sini kita buat lagi seperti tadi, yaitu ns1.electronica.id. Kemudian yang kedua, electronica.id. Lalu berikutnya itu adalah IP address. Kemudian ns1, IP address lagi. Kemudian ns2, tadi sesuai konfigurasi itu kita ada www, lalu juga ada PTI, kemudian terakhir ada soj.animasi. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Berikutnya tak lupa kita juga melakukan pengubahan di konfigurasi name conf lokalnya. Jadi nano name conf lokal. Nah, di sini tadi sudah dirubah juga untuk file zonanya, zona filenya, yaitu etc bin db.electronica.id. Sudah. Sekarang dicoba lagi apakah sudah terbaca. Belum terbaca. Oh iya, tadi saya lupa juga untuk melakukan restart DNS-nya. Jadi etc.init.d garing bin 9 restart.
Nah, apakah bisa sekarang? Ya, sudah terbaca ya. Nah, sekarang kita ping www.electronica.id. Terbaca. Kemudian berikutnya ping pti.electronica.id. Ya, bisa. Kemudian yang terakhir adalah soj.animasi.electronica.id. Ya, untuk di Debian sendiri itu bisa semua. Sekarang kita cobakan melalui Windows seperti perintahnya menggunakan cmd atau tool. Baik, sekarang kita buka command prompt. Nah, cobakan langsung www.electronica.id. Bisa ya. Kemudian kita cobakan yang PTI-nya. Bisa juga. Kemudian yang soj.animasi. Bisa juga. Nah, untuk konfigurasi ketiga sudah selesai. Kita masuk ke konfigurasi keempat, yaitu membuat sebuah database yang diberi hak akses. Nama database-nya adalah animasi_nim. Oke, kita buat dulu. Kita masuk ke MySQL-nya. MySQL strip user root strip passwordnya. Kalau tidak ada kita kosongkan, kemudian enter saja. Nah, di sini tadi dikatakan kita akan membuat database dengan nama animasi_nim. Berarti create database animasi underscore 19076008. Sudah. Kemudian perintah berikutnya itu membuat user, password, dan host. Nama usernya nim, passwordnya yaitu .k 4k kecil tanda seru ku L besar U kecil k 4. Baik, langsung saja. Untuk membuat usernya kita gunakan create user, lalu nama usernya adalah nim 6008, kemudian add, kemudian localhost hostnya, kemudian identify by passwordnya tadi sesuai dengan soalnya itu .k 4k kecil tanda seru ku L besar U kecil K kecil dan 4. Oke, jadi kita membuat user dengan nama 18076008 yang hostnya itu localhost dan di-identified atau mempunyai password yaitu seperti berikut. Kemudian kita enter. Berikutnya kita menentukan hak akses. Ya, coba kita lihat soalnya. Lakukan pengujian dengan cara melakukan koneksi ke database menggunakan akun tersebut. Jadi kita harus membuat dulu hak aksesnya. Di sini kita gunakan perintah grant all privilege.
on usernya adalah 18.07.6008 ke semua to ya, ini kita isi lagi usernya, user database. Ini kita isi user on animasi underscore 19076008. Ya, kita memberi akses kepada user ini 18.07.6008 yang hostnya itu adalah localhost. Kemudian ya, jangan lupa tik, kemudian enter. Sudah. Berikutnya kita lihat apakah hak akses ini sudah terinputkan dengan perintah show grant for user yang kita buat tadi 18.07.6008 at localhost titik koma kemudian enter. Ya, terjadi kesalahan karena show grant seharusnya ada S-nya for usernya yang hostnya itu adalah localhost. Sekarang kita enter. Nah, sudah. Ya, kemudian sekarang kita coba masuk lagi ke MySQL-nya dengan user animasi. Oke, kita bersihkan dulu bagusnya. Jadi untuk masuk ke MySQL, ketikkan MySQL min u, usernya adalah animasi. Coba kita lihat usernya adalah 18.07.6008 dengan passwordnya tadi adalah titik k kemudian 4 k kecil tanda seru kakiku kemudian L U K dan 4. Kita enter. Oh ya, seharusnya kita 18.07.6008 di enter dulu baru masukkan passwordnya. Di titik K kemudian 4 K kecil kemudian tanda seru kemudian ku L besar UK 4 enter. Dan sekarang kita sudah bisa masuk ke database-nya. Coba kita lihat lagi di soalnya. Ya, lakukan pengujian dengan cara melakukan koneksi ke database. Seperti dia hanya meminta atau perintah soalnya adalah meminta untuk terkoneksi ke database dengan akun bernama 18.07.6008. Ya, konfigurasi keempat sudah berhasil. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi yang kelima yaitu web server untuk subdomain soj.animasi menggunakan WordPress. Ketentuannya seperti berikut. Dokumen.nya home animasi public underscore html htdocs. Baik, kemudian lognya baik. Untuk yang tadi kita klikkan dulu.
sebelum kita masuk untuk konfigurasi server, kita buat dulu untuk dokumen rootnya, direktorinya. Pertama kita masuk ke home, kemudian make dir animasi, kemudian make dir public HTML, kemudian make dir htdocs. Sudah. Nah, sekarang kita masuk sebagai etc garing apache 2 garing sites garing available. Ya, kita clear dulu dari etc. Kemudian apache 2, kemudian oke, sekarang kita lakukan copy file dari copy yang defaultnya, dari file defaultnya, yaitu default.conf, lalu subdomainnya soj animasi electronica.id.conf, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi pada SOJ animasi, pada subdomain SOJ animasi. Kita enter. Nah, di sini untuk server admin kita buat 18.09.008. Untuk server name kita buat soj.animasi.electronica.id. Kemudian untuk dokumen root sesuai yang sudah kita buat tadi, home, animasi, public underscore html, htdocs. Kemudian untuk error lognya itu kita buat seperti soal itu home animasi logs underscore soj animasi underscore error. Kemudian untuk custom lognya kita ubah juga menjadi home, kemudian animasi logs underscore soj dot animasi. Ya, sudah. Kemudian berikutnya kita buat satu directory agar ketika kita melakukan pengujian nanti tidak muncul forbidden, ya, akses terlarang. Jadi kita bisa langsung masuk saja. Jadi kita importkan to directory /home animasi
public HTML htdocs. Kemudian public HTML dan kemudian options index follow sync links follow override all require all granted. Ya, coba kita cek lagi directory home animasi public HTML htdocs option index follow sync links allow override all secure all granted directory. Ya, sudah benar. Ini kita save terus ya, kemudian enter. Ya, sudah. Kemudian kita akan melakukan copy file WordPress ke directory home animasi public HTML docs. Baiklah, di sini saya tidak bisa menunjukkan untuk WordPress-nya, jadi langsung saja untuk ke langkah mengaktifkan SOJ animasinya. Sebelumnya kita masuk lagi ke etc apache sebentar cd etc kemudian cd apache 2 kemudian cd site file label. Kemudian kita aktifkan subdomainnya elektronika.id. Nah, kemudian sebelum itu kita restart dulu Apache-nya. Ya, tidak berhasil. Kemudian kita coba untuk melihat Apache 2 ctl -s. Ya, gagal untuk konfigurasi kelima. Baiklah, jadi untuk konfigurasi kelima saya tidak bisa menunjukkan untuk aksesnya di Windows. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.